Bagi tasawuf Jawa, Al-Quran terbagi atas dua macam. Pertama Quran garing, kitab garing, dan kitab teles, kitab basah. Kitab garing adalah kitab Al-Quran yang tertulis sebagai petunjuk dalam memahami ayat-ayat Tuhan. Kitab basah adalah Al-Quran yang terdapat di dalam hati. Kedudukan kitab basah ialah menyangkut ayat-ayat semesta, dan sebagai sumber untuk memahami makna kehidupan, sedangkan kitab kering berfungsi sebagai lampu penerang, agar kitab basah dapat berfungsi dengan baik dan tidak berjalan dalam kegelapan. Kitab suci yang kering hanyalah sebagai tanah kosong yang perlu dicangkul, dipupuk dan ditanami. Untuk itulah diperlukan kitab suci basah, atau yang terdapat dalam diri manusia. Kitab suci sebagai formalisme syariat, yang harus menemukan benih yang tepat, yakni hati yang bersih, dan penanam yang tepat pula. Itulah sang salik, yang hatinya bersih, dan segenap jiwanya diarahkan kepada Allah. Hal ini menjadi salah satu berimbangan, antara syariat dan makrifat. Berikut intisari dari serat Nitisruti, Pupuh dan Danggula bait 11-14. Karya Sunan Kajenar. Maksud ajaran yang permulaan. Mengenai kedudukan ulama, bila mana sudah benar sesuai penempatannya. Jujurnya perasaan di dalam hati tiada tabir, karena sudah waspada kedudukannya antara yang disembah, dan yang menyembah, menjadi biasa dalam keberadaan sejati, menjadi mulia yang sebenarnya, selarasnya demikian yang sebenarnya, tidak terbuka dalam hati manusia, yang tanpa pengetahuan dan yang masih bodoh, sungguh bodoh pemikirannya. Oleh karena itu, haruslah hati terus berusaha mengambil teladan guru, kepada para ulama yang mahir, sebagai kemuliaan sejati. Maksud rasa hati yang sudah sampai pada kebenaran, kotoran diri sudah sirna, mencegah segala yang tidak baik, bagaikan tubuh yang cantik, bila mana sudah sampai luar dan dalam, akhirnya selaras bersih tak bercampur lagi, dalam suasana yang indah, yang disebut benar-benar sirna sifat manusiawinya. Saudaraku sang sejati, jelas sekali sebenarnya yang demikian itu sudah tak ada gusti dan hamba, karena sudah sirna rasanya, sedangkan yang tidak tahu, pengetahuan yang diuraikan, tak dapat diceritakan bagaimana cara hidupnya, sudah penuh bisa, hanya kedurjanaan yang dilakukan, lain halnya bagi yang sudah kokoh budinya. Pupuh ini sangat mewakili ajaran mistik dan makrifat Islam Jawa, terutama yang disebarkan oleh Sunan Kajenar dan Sunan Kalijaga. Mistik makrifat yang secara mudahnya, berarti, inisiasi, adalah praktek kontak spiritual langsung dengan Tuhan, melalui kontemplasi atau pengalaman psikologis. Oleh karenanya, rahasia dan rasanya hanya dapat dirasakan oleh pelakunya saja, dan masing-masing pelaku salik akan selalu memiliki pengalaman yang berbeda. Namun secara jelas dan tegas, dapat dinyatakan, bahwa tanpa laku, tanpa penghayatan langsung dan nyata, maka keadaan yang sesungguhnya dari pengalaman keagamaan, rasa agama, al-halawat, al-iman, atau apapun namanya dari buah lelaku tersebut, niscaya tidak dapat dirasakan dan tidak bisa diperoleh. Demikian pula pengetahuan keagamaan, sedalam apapun tidaklah bisa disebut sebagai makrifat, mendalamnya ilmu syariat, juga belum tentu sanggup, mengantarkan pemiliknya sampai pada kemakrifatan. Mungkin mereka mengetahui tentang Tuhan, ia tahu segala sifat-sifatnya melalui buku dan guru. Karena mereka tahu tapi tidak pernah kontak, maka hasilnya juga menjadi kurang benar, maka dalam makrifat dibutuhkan lelaku. Dalam bahasa Sufi, makrifat merupakan buah dari perjalanan suluk, seorang hamba kepada Tuhannya. Dari proses perjalanan itulah, maka akan tercapai makrifatullah, dan diketahui secara jelas, apa itu sangkan paraning dumadi. Dalam hal ini, syariat bukanlah sekedar aturan-aturan formal keagamaan,
yakni yang sering hanya dibatasi sebagai fikih. Sekarang ini, kata-kata syariat Islam telah direduksi oleh para agamawan hanya sebatas fikih, aturan formal keagamaan yang dibakukan dalam berbagai karya hukum keagamaan oleh manusia. Ilmu fikih sebenarnya hanyalah produk perjalanan ulama dalam sejarah Islam, bukan syariat itu sendiri. Sedangkan syariat dalam tataran makrifat adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Adapun cara untuk menempuh laku syariat, itu disebut sebagai tarekat, yang tentu terkait dengan masing-masing tempat, zaman, tradisi dan budaya yang berbeda. Praksisme keagamaan, inilah yang pernah diusung oleh para tokoh Sufi Jawa pada abad ke-15 yang lalu. Dalam hal ini, bahwa ilmu syariat baru menjadi berarti setelah melalui proses tirakat atau lelakon. Dalam melakukan hal tersebut, maka yang pertama kali harus diperhatikan adalah upaya untuk melihat ke dalam diri sendiri atau introspeksi diri. Adanya lelaku untuk mengendalikan hawa nafsunya. Tahapan utama untuk ini adalah halwat atau meditasi, menempuh laku diam dan hening. Jika proses ini berhasil, maka akan mengantarkan pelakunya untuk mendapatkan apa yang ia sebut sebagai inspirasi spiritual dan sebagainya. Dari ilham yang diperoleh, maka akan melahirkan berbagai pengetahuan baru dan perilaku-perilaku yang berasas pada keluhuran budi, sebagai buah bermusyahadah, menyaksikan dan berkontak langsung dengan Allah, atau buah iman. Dengan demikian, maka kita berjalan menuju kepadanya. Kita menyatu dengannya dan kita telah membangun sikap hidup yang berdasarkan kehendak Tuhan itu sendiri.